Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang ini kita lagi ada di pojok baca kelas 11 IPA 2. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do. Halo guys, sekarang ini kita mau ngobrol-ngobrol asik nih sama teman kita. Hai guys, saya Sipa Afiani. Apa kabar Sita? Alhamdulillah baik sekali. Jadi Sita ada kegiatan apa sekarang di hari ini? Sebenarnya kalau kegiatan yang di luar ruangan nggak ada, cuman kalau kegiatan kayak nulis kayak gitu ada. Sebenarnya ada project. Kalau kemarin lagi fokus cerpen Ya. Mungkin sekarang mau dikembangkan lagi ke novel gitu ya. Insya Allah itu lagi proses ya. Doain aja ya guys. Doain. Ya. Terus nah kebetulan guys, Sita ini suka baca novel ya? Ya suka banget. Suka baca. Terus sharing dong ke teman, dari kapan itu suka baca novel? Dari kapan ya? Sebenarnya dari kurang lebih tahun 2019 waktu lagi kelas 8 SMP, sekitaran segitulah ya. Pandemi ya? Iya, waktu itu lagi marak-maraknya pandemi, mulai banget pandemi. Dan waktu itu lagi dari sekolah tuh kayak monoton banget gitu, kayak belajar online, terus makan, tidur, bangun lagi gitu kayak Jadi di rumah itu buat ngisi luang untuk baca buku gitu ya? kayak gitu. Tapi itu 2019 sampai sekarang itu masih dibilang awal ya. Soalnya kan saya tuh baru 4 tahun berarti ya suka baca buku sampai sekarang. Dan itu termasuk pembaca buku yang menurut saya tuh kayak masih baru banget gitu. Tapi bagus ya, dari masih awal baca buku udah bisa bikin cerpen, novel gitu. Alhamdulillah. Jadi dari kita baca novel itu bisa apa? Menambah kosakata kita gitu ya? Ya bisa, itu bisa banget. Karena dengan baca novel atau baca buku apapun itu, kita bisa nambah kosakata, kita bisa nambah pengalaman, kita juga bisa nambah kayak ternyata di cerita ini tuh kayak gini, cerita ini kayak gini, dan kita tuh bisa lebih berwawasan luas. Yang bisa buat kita itu bikin kayak cerita-cerita gitu ya? Iya bisa banget. Punya ide gitu ya? Ya jadi nambah ide. Genre apa yang paling disukai? Fiksi remaja, kalau enggak fiksi horor. Kalau sekarang lagi suka-sukanya tuh baca fiksi remaja, tapi kadang dibarengi sama self improvement. Kalau nggak baca self improvement itu, remaja sekarang tuh lagi banyak-banyaknya ngalamin life crisis gitu. Lagi tren-trennya banget tuh life crisis, kayak overthinking kayak gitu. Apa gimana? Wah kayak gitu lah pokoknya. Lagi suka-sukanya tuh baca kayak gitu. Iya. Nah, tapi saya juga kadang kalau baca novel itu gampang bosen gitu. Kadang sedikit-sedikit bacanya bosen. Sampai berbulan-bulan juga beres-beres. Ya, nah kalau itu sih lebih ke dari sendirinya aja kali ya. Soalnya saya waktu pertama kali baca novel itu kalau
juga. Kan dari setiap novel, dari setiap cerita yang kita baca tuh pasti ada yang namanya tuh amanat ya. Dan juga pasti adalah pengalaman-pengalaman dari si penulis yang dituangkan secara asli. Jadi nambah wawasan buat saya juga sih. Amanat sih lebih pentingnya, kayak di novel ini amanatnya apa, novel ini amanatnya apa. Yang penting kita harus bisa saling kayak gitu sih, lebih saling ke yang negatifnya. Kita harus bisa, gak semua novel isinya itu berarti harus ada yang kita ambil, ada yang harus kita buang kayak gitu. Karena pasti ada positif dan negatif. Tapi kita harus juga mengimbangi ya, sama baca novel sama baca buku pelajaran juga Terus seimbang. Iya, kalau timbangan tuh kayak gak boleh berat sebelah gitu. Iya. Terus kalau misalnya bosan baca novel, bisa tuh baca lagi teman kayak bisa mengenal diri sendiri kayak Iya. gitu. Banyak loh di buku-buku tuh kayak motivasi jadi dari pengarang. iya, banyak banget tuh kayak kata-kata motivasi atau buat kita yang lagi down kayak di apa baca self improvement seperti kayak buku-buku Unlimited You karyanya Khalid dan Mansur, atau mungkin banyak lagi deh gitu buku-buku yang bisa memotivasi diri kita. Udah berapa nih buku yang udah dibaca? Mungkin udah banyak, atau buku-buku yang recommended gitu apa? Sebenarnya kalau buku yang udah dibaca tuh banyak, kan nggak tahu itu buku apa aja. Yang paling saya suka baca itu dan saya beli buku itu kayak buku-buku yang lagi trending atau buku-buku yang jebolan dari aplikasi. Kayak banyak tuh buku-buku aplikasi yang jebol sampai ke diterbitin. Nah, saya tuh suka banget baca-baca kayak gitu, buku digital. Iya, yang di aplikasi itu loh ceritanya. Ya kayak gitu. Nah, jadi menurut saya sih coba kalian cari deh. Banyak tuh sekarang kan di media sosial kayak gitu, bisa tuh cari-cari tuh buku-buku yang mungkin bisa kalian sukai. Iya. Jadi kalian kalau mau baca buku ada di pojok baca kelas 11 IPA 2. Nah, kayak buku ini nih, kayak buku Alexa, kayak buku ini tuh karyanya Kak Ita ya. Ini juga jebolan dari aplikasi dan aplikasi Wattpad ya. Dan saya tuh baca ini pernah 2 kali karena saking emang sedih banget dan emang lucu banget ceritanya itu, kayak kisah cinta beda agama gitu. Recommended banget deh buat remaja-remaja yang lagi suka-sukanya tuh baca novel. Buku dari Wirda Mansur. Nah, iya. Ini kayak buku motivasi gitu. Iya, itu lebih ke self improvement gitu. Karyanya Kawin dan Mansur buat berpikir ke masa depan gitu. Tapi sekarang banyak ya, kayak orang-orang zaman sekarang tuh males banget tuh baca-baca kayak buku novel gitu. Sukanya scroll TikTok gitu. Nah, iya kayak gitu. Bener banget. Karena teman-teman saya juga banyak kayak gitu. Penurunan minat. Ya, literasi. Ya, kayak mungkin karena era digital juga ya. Tapi padahal bisa loh baca buku di handphone. Tapi itu kayak lebih ke cerita di aplikasi. Tapi emang lebih bagus baca buku sih ya. Baca buku langsung kayak gini. Terus kasih motivasi dong Sita ke teman-teman biar bisa semangat buat lebih sering lagi membaca gitu. Lebih ke apa ya, buat kalian semua dan mungkin minat bacanya tuh kurang apa ya, kurang gitu ya. Mungkin kalian bisa niat dulu gitu kan. Kalau saya tuh mau baca buku gitu, mau suka banget sama baca buku kayak Coba dulu aja ya, kayak coba dulu aja gitu. Kayak awalnya tuh disuruh coba aja dulu, coba baca buku dulu, niat aja dulu kan ya. Apa-apa tuh kayak niat, baca aja dulu, dikit demi dikit. Kayak misalnya hari ini 1 lembar, besok 2 lembar, besok lagi 3, 4, sampai banyak, sampai kecanduan. Tapi emang harus diimbangi sama pelajaran juga ya. Kalau misalnya baca buku harus diimbangi. Iya, apa-apa tuh harus diimbangi. Nah guys, mungkin segitu aja ya ngobrol-ngobrol singkat kita sama Sita. Terima kasih Sita sudah meluangkan waktu buat sharing ke teman-teman
Ya, sama-sama, dan juga buat teman-teman sekalian, maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.